Hati-hati kalau tiba-tiba rekeningmu ada tambahan dana, ada orang salah transfer. Kalau saya sendiri sih sering, bukan sering ya, ada sekitar 3 kali saya transfer ke orang lebih dari sekali, atau angkanya yang tidak sesuai, lebih. Saya pernah misalnya lagi reparasi mobil, tiba-tiba habisnya itu 2,5 juta, salah ketik saya tambahin angka 1 di depannya. Sehingga ketika nolnya itu bertambah, saya tidak menyangka saya tidak mendebit 2,5 juta, tapi malah 12,500.000. Untungnya tokonya itu 2 hari kemudian telepon, "Pak, kelebihan bayar." Kalau dia tidak telepon ke saya sudah lupa. Bukan karena saya banyak uang, memang jarang mengecek, pokoknya tinggal pencet kan gitu. Nah, ini ada kasus di Surabaya, ada orang namanya Ardi Pratama, rekeningnya itu bertambah 51 juta. Dia merasa bahwa itu adalah bonus. Saya tidak mencoba berpretensi negatif, dia tahu atau tidak. Mestinya dia wajib tahu menurut saya, karena kok tiba-tiba ada angka kelebihan 51 juta di rekeningnya, dia tidak konfirmasi kepada siapa pengirim. Kalau memang ada merasa itu mendapatkan bonus, telepon ke pemberi bonus itu, "Ini betul enggak bonusnya ini 51 juta?" Nah, dalam kasus ini ternyata yang melakukan salah transfer adalah pegawai Bank BCA sendiri, yang mestinya kepada si A, tiba-tiba ke rekeningnya si Ardi Pratama ini. Padahal setiap nasabah nomor rekeningnya tidak sama. Kalaupun ada angka di belakang itu yang sama, tentu nama pemilik rekening itu tidak sama. Oke, tetapi dalam kasus ini prinsipnya rekening uang 51 juta itu masuk ke nasabah BCA Ardi Pratama itu, dan dia mestinya memang tidak berhak. Menurut teman-teman BCA sudah dikasih surat bahwa ini ada salah transfer, harus dikembalikan. Tapi si Ardi Pratama ini tidak mengembalikan sampai akhirnya dilaporkan ke polisi. Pada saat setelah dilaporkan ke polisi itulah, menurut Ardi Pratama dia beriktikad baik untuk mengembalikan, tapi BCA-nya tetap menolak. Ini dilanjutkan ke tingkat penyidikan, ke proses hukum. Sekarang dia ditahan dan sedang berproses menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam konten ini yang ingin saya sampaikan bahwa tidak boleh orang mendapatkan transfer atau salah transfer dana itu dimiliki. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Di situ ada ancaman pidana orang yang mengaku menggunakan dana salah transfer itu. Bunyi pasalnya begini. Pasal 85, setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, Ardi Pratama kena pasal ini. Maka ini menjadi pengingat, menjadi pengiling, menjadi supaya ke depan siapapun kalau dia menerima transfer dana yang itu memang bukan miliknya, maka harus dikembalikan kepada bank daripada nanti itu dilaporkan ke polisi. Dulu pada saat beberapa waktu yang lampau, sudah lama, ada kasus ketika terjadi bencana Lapindo, ada ganti rugi, ada seorang tua yang dia merasa kelebihan transfer 450 juta, gak main-main, 450 juta, ya dia lapor kepada Bank Mandiri bahwa ini bukan haknya, uang itu dikembalikan. Nah, kesalahan dalam kasus ini tidak segera mengembalikan, terlepas dia berargumentasi bahwa
dia mendapatkan bonus, tapi kalau itu tidak bisa dibuktikan ya harus dikembalikan. Nah, tetapi begini, dalam kasus ini sebaiknya tidak perlu ada penahanan, cukup itu diselesaikan, dipanggil oleh pihak polisi. Kalau kamu tidak mengembalikan, ini akan dilanjutkan. Kalau kasus dilanjutkan, Anda berpotensi dilakukan penahanan. Kenapa? Karena ancamannya 5 tahun. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, orang bisa ditahan atau tersangka bisa dilakukan penahanan apabila ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Dalam kasus ini adalah ancamannya 5 tahun. Tentu itu bisa ditahan. Sekali lagi, kasus ini di satu sisi memang ada sebuah kesalahan, di sisi yang lain menurut saya tidak perlu dilakukan penahanan, apalagi Ardi Pratama punya anak 3, anaknya sakit, istrinya tidak bekerja. Supaya apa? Menurut saya, hukum itu tidak harus kaku. Hukum itu bisa dinegosiasi sepanjang kedua belah pihak mau menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Kecuali kalau iktikadnya tidak ada, ya sudahlah. Hukum baru menjadi sebuah pilihan terakhir. Tapi selama itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi di musim pandemi, penjara sudah penuh, overlap. Jadi jangan sedikit-sedikit tahan. Jangan sedikit-sedikit tahan, sebab penahanan tidak menyelesaikan masalah.